Ini apa Dapat Bang? coba. Ini memang sudah. Nih. Tunjuk aja Pak Wardi. Kalau ST New Year cocok 0. Februari ini 1326. Ini yang paling memungkinkan kalau peta ramai dengan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sobat Suluh, ya sobat tani dimanapun berada. Hari ini kita rencana ya akan mengidentifikasi lahan-lahan pertanaman padi sawah yang sudah beralih fungsi ke beberapa komoditi ya seperti perikanan, kemudian ada perkebunan dan juga tanaman hortikultura. Ya, kenapa pendataan atau identifikasi ini sangat penting? Karena luasan pertanaman padi ini kan secara otomatis akan berkurang ya setelah terjadinya peralihan fungsi komoditi. Nah, berkurangnya luasan pertanaman padi ini tentu akan berdampak kepada berkurangnya produksi ya daripada hasil panen ya di wilayah yang sudah terjadi peralihan fungsi tersebut. Nah, ke depan setelah kita nanti mendapatkan data ini, kemudian nanti akan coba kita pelajari, kita akan diskusi bersama dengan Dinas Pertanian ya yang ada di kabupaten. Kira-kira apa langkah-langkah atau solusi yang bisa kita tempuh agar lahan-lahan ini nantinya walaupun tidak 100% kembali bertanam padi, setidaknya kita harapkan pelan-pelan nanti para petani kita mau menanam padinya kembali di lahan-lahan yang masih ada. Demikian saja ya, bisa kita ikuti nanti perjalanan kita di lapangan ya. Sampai jumpa di lapangan. Terima kasih. Ya, sebelum kita cek langsung ke lokasi, kita coba berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat. Akan kita gali informasi ya, sebagai informasi dasar, kemudian nanti akan kita kembangkan di lapangan. Nanti kita akan didampingi oleh kepala dusun yang kebetulan juga sedang ada di kantor desa ini. Kita sudah sampai di titik lokasi yang pertama ya, di mana lahan ini beralih fungsi dengan tanaman jagung, kemudian ada beberapa tanaman perkebunan seperti kelapa sawit. Ya, ini salah satu lahan ya, petakan lahan yang berubah komoditi menjadi beberapa jenis tanaman. Ya, ada tanaman jagung, ya, kemudian di ujung sana ada tanaman kelapa sawit ya, komoditi perkebunan. Nah, ini ternyata kendalanya adalah salah satunya ini suplai air ya. Ya, kita akan coba ke titik lokasi lainnya. Nah, kita sudah sampai di titik yang berikutnya ya. Luas lahan yang beralih fungsi komoditi di sini kurang lebih ya sekitar 10 hektar. Masih di desa yang sama, kita coba menuju ke lokasi yang berikutnya, di mana lokasi ini di desa ini adalah lokasi lahan ya pertanaman padi yang cukup luas dibandingkan titik lokasi yang sebelumnya. Nah, namun saat ini sudah beralih fungsi ke komoditi perikanan dan juga beberapa ya tanaman palawija. Ya, ini kita ke lahan salah satu kelompok tani. Nah, itu di sana itu ada peralihan fungsi lahan tanaman padi menjadi kolam ikan air tawar. Nah, nanti kita akan coba data ada berapa hektar luasan total yang ada di lokasi ini. Ya, kemudian nanti kita akan diskusikan kira-kira apa solusi yang bisa kita ambil ya
langkah apa yang bisa kita tawarkan sehingga nanti petani mau menanam kembali padinya ya. Nah seperti ini ya kondisi menuju lahan. Ya, kita sudah sampai di titik sumber air ya yang mengaliri petakan-petakan lahan di sepanjang aliran sungai ini. Ini adalah sungai Seruai yang airnya sepanjang tahun dimanfaatkan oleh masyarakat seputar untuk mengaliri persawahan ya ataupun kolam ikan air tawar. Nah pada saat ini memang air sungai Seruai ini tidak mengalir ke petakan lahan karena memang debit air yang kecil. Kemudian beberapa saluran irigasi ini mengalami sedimentasi ya, kemudian ada juga tertutup timbunan tanah ya, longsor ya, sehingga air tersebut tidak dapat mengalir merata ke lahan-lahan yang ada di seputaran sungai ini. Ya, ini kondisi lahan ya yang beralih fungsi menjadi kolam ikan. Ya, kemudian juga ada beberapa tanaman palawija ya, seperti tanaman sayuran, kemudian ada horti ya, tanaman pisang dan lain-lain. Nah, kendala umum ini di sini debit air sungai Seruai ya, ini kurang. Jadi air yang mengalir ini tidak mampu untuk dibagi ke lahan-lahan yang ada. Nah, seperti ini hanya beberapa petak ya lahan kolam. Nah, jadi solusinya mungkin bisa dengan irpom ya, irigasi pompa. Oke, kita coba identifikasi lagi ya ke titik lokasi lainnya yang ada di desa lain. Mari ya Pak. Ini lahan sawah yang dialih fungsikan ke komoditi ikan ya, ikan air tawar, ikan mas atau ikan nila. Ya, luas lahan di areal ini kurang lebih 35 hektar. Ini beralih fungsi ke kolam ikan air tawar. Ada juga hortikultura ya, cabai merah dan lain-lain. Nah, kita nanti akan coba telusuri apa kendala atau masalah sehingga di sekitar areal ini tidak lagi bertanam padi, hanya berkolam ikan. Nah, ini nanti ke depan kita akan diskusi bersama kelompok tani supaya minimal ya dalam setahun ini sekali bertanam padi dan sisanya mungkin berkolam ikan. Ya, ini lokasi desa Tanjung Sena, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Berarti ini bukan irigasi jalan ini. Ya, sahabat tani ya dan rekan-rekan penyuluh, inilah perjalanan kita hari ini ya, satu hari ini mengidentifikasi lahan-lahan yang beralih fungsi komoditi ya di beberapa desa. Ya, ternyata setelah kita telusuri permasalahannya sangat kompleks, dari mulai saluran ya, saluran irigasi, suplai air yang macet ya, terhambat ya karena longsor dan lain-lain. Kemudian ada juga karena faktor harga gabah yang terlalu murah sehingga petani enggan untuk menanam padinya kembali. Nah, dan pada akhirnya lahan dipergunakan untuk
ikan ya, karena dianggap secara ekonomi hasilnya lebih maksimal. Nah, dari beberapa data yang sudah kita catat, ini nanti akan menjadi diskusi kami ya bersama Dinas Pertanian ya di kabupaten, sehingga nanti kita bisa dapatkan solusi ya atau langkah-langkah yang perlu kita tawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini kelompok tani, agar lahan-lahan tersebut bisa kembali ditanami padi. Nah, begitulah tugas kami ya sebagai penyuluh, yang tidak hanya sekedar menyuluh di kelompok-kelompok tani, tapi kita juga harus mampu menjadi fasilitator ya, motivator, dan segala yang berakhiran tor ya. Itu semua kita lakukan supaya beras itu tetap ada di dapur rumah kita masing-masing, dan nasi putih tetap bisa tersedia di meja hidangan kita ya. Oke, demikian, sampai jumpa kembali di kegiatan yang berikutnya. Salam Suluh Tani Indonesia.